Halo brother, kembali lagi di vlog gardener. Kali ini kita akan melihat kebun yang ada di Tanduria ya. Lihat, ini ada tanaman kale, ada tanaman bayam Jepang, dan juga ada satu buah yang menjadi primadona. Tahu nggak apa? Ini tanaman stroberi. Tuh lihat, udah ada buahnya loh. Brother pasti tahu kan kalau tanaman yang ada di kebunku ini bebas dari hama loh. Pasti brother semua menganggapnya ini menggunakan pestisida yang mahal ya. Salah. Ini hanya cukup menggunakan sampah-sampah ini. Pengen tahu kelanjutannya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Selamat datang di series Gardener Cupu episode 4. Seperti yang ada di awal tadi, kita akan membahas tentang khasiat dan manfaat dari kulit bawang ini loh. Pasti banyak yang menggunakan kulit bawang ini hanya sebagai sampah kan, tidak digunakan. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan dan kita akan mengetahui seberapa besar manfaat dari kulit bawang merah ini. Di series kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan pestisida dari kulit bawang ini nih. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat dan juga bahannya. Yang kedua, kita akan bareng-bareng gimana sih caranya proses pembuatan pestisida dari kulit bawang ini. Dan yang ketiga yaitu kita akan coba bareng-bareng mengaplikasikan pestisida ini ke tanaman-tanamanku yang ada di kebun. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu kita memilih bahan yang bagus untuk pembuatan pestisida kulit bawang. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus memilih bahan-bahan yang bagus untuk pembuatan pestisida organik, yaitu dengan kulit bawang ini nih. Apa sih perlunya kita memilih bahan yang bagus? Karena apabila kita menggunakan kulit bawang yang basah ataupun yang busuk, itu akan berpotensi sebagai pembawa penyakit buat tanaman kamu sendiri loh. Jadi seperti ini ya, kulit bawang yang bagus untuk digunakan sebagai pestisida. Yang kering, dan juga apabila kalau diremas tuh berbunyi, denger nggak? Nah, kayak gitu. Selanjutnya, kita mempersiapkan bahan yang kedua, yaitu berupa air. Ini airnya biasa sih, air keran pun juga nggak apa-apa. Di sini kita menyiapkan air sebanyak 1 liter dan juga kulit bawang kira-kira 1 genggam ya. Ini untuk bisa digunakan sebagai luasan di kebun kayak di sini nih, begini. Bisa disesuaikan juga untuk kebun tanaman teman-teman kalau dengan luasan yang besar. Oke? Udah tahu kan cara memilih bahan yang bagus? Oke, selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan pestisida dari kulit bawang ini ya. Kita ambil 1 genggam kulit bawang ini dan dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya diaduk hingga rata. Pastikan tercampur dengan baik ya. Nah, setelah daun bawangnya terendam dengan air semua, ini akan kita tutup dan diamkan selama 12 jam. Untuk apa sih 12 jam itu? Lama-lama banget. Proses yang terjadi selama 12 jam itu bertujuan untuk menjadi satukan nih, melarutkan antara senyawa yang ada di kulit bawang ini berupa flavonoid dan juga acetogenin. Senyawa inilah yang sangat berperan penting sebagai pestisida alami. Nah, pasti penasaran kan gimana hasilnya selama 12 jam? Kita harus nunggu 12 jam nih, gimana ya? Ini dia setelah 12 jam. Warnanya seperti ini ya. Kalau punya brother saat membuat nanti belum seperti ini, berarti masih belum bagus. Masih belum bagus ininya. Oke. Jadi setelah 12 jam seperti ini. Sebenarnya ini sudah bisa digunakan.
Namun, ada tips lagi agar efektivitas pestisida ini menjadi lebih sempurna, yaitu ditambahkan perekat, istilahnya ya perekat. Nah, perekat ini bertujuan untuk mengikat, karena pestisida ini kan bahan utamanya itu air ya. Air itu akan langsung turun apabila disemprotkan ke tanaman. Nah, itu juga akan mengakibatkan apabila panas dia akan menguap, dan apabila hujan dia akan cepat untuk luntur kayak gitu. Jadi salah satu tips yaitu ditambahkan perekat. Nah, apa sih perekat yang bisa digunakan? Yaitu dengan lidah buaya. Nah, lidah buaya ini apabila brother kepingin penggunaan pestisidanya ini benar-benar 100% organik, itu bisa menggunakan lidah buaya ini. Namun ada cara juga yang lebih mudah, yaitu dengan ini ngecit ya kita namanya, sabun cuci. Ini cukup menggunakan 1 tetes aja sih, tapi di formula yang ini kita akan menggunakan perekatnya yaitu dengan lidah buaya. Jadi kita nggak jadi pakai perekat dengan lidah buaya ini ya, karena ini perlu di blender dulu dan tandirnya nggak ada blender. Jadi kita pakai pakai sabun cuci aja. Ini cuma perlu 1 tetes, jangan banyak ya, karena kalau terlalu banyak nanti efeknya berubah nih, dan juga senyawa yang ada di sini juga akan berubah. Oke, langsung kita gunakan. Nah, dosis penggunaannya yaitu 1:10. Karena apa? Karena ini cukup pekat ya. Nanti kalau terlalu pekat, itu akan membuat tanaman kamu layu dan juga gosong. Jadi kita gunakan cukup ini dengan air 500 ml. Kita gunakan cukup 50 ml saja. Nah, 1 tutup botol ini kira-kira itu sekitar 5 ml. Jadi kita gunakan berapa ayo? 5 tutup botol, benar. A few moments later. Sebenarnya harus disaring ya biar mempermudah, tapi karena kita tanpa modal yang amatiran, jadi kita gunakan langsung aja dari kebun. Nah, ini sudah 5 tutup botol setara dengan 50 ml. Terus kita tambahkan air penuh, yaitu segini tuh 500 ml. Nah, kebetulan ini udah diambilin sama asisten saya yang ada di sini. Nah, ini kita tambahkan, kita encerkan dengan volume air 500 ml. Nah, setelah ini sampai penuh, kita akan tambahkan perekat ya. Nah, ini perekatnya cukup menggunakan 1 tetes saja. Kelihatan nggak tadi 1 tetes? Seperti itu ya, nanti bisa disesuaikan juga dengan pembuatan pestisida dari kulit bawang ini sesuai dengan kemampuan dan keniatan brother-brother semua. Nah, selanjutnya kita kocok. Dan jadilah pestisida dari kulit bawang yang sangat powerful, murah, dan juga sangat mantap. Nah, setelah pestisida dari kulit bawang ini jadi, kita bisa langsung semprotkan ke tanaman-tanaman kamu. Nih, kayak gini, langsung. Ya, nggak bisa. Wah, bentar ya, brother. Oke, udah bisa nih. Nah, ini akan sangat aman untuk mengendalikan hama-hama yang ada di tanaman. Nah, penggunaan ini bisa disesuaikan dengan berapa banyak jumlah tanamannya. Diusahakan bisa menyebar ke semua daun-daunnya ya, terkhususnya itu yang ada di balik daun nih. Biasanya itu hama-hama itu selalu ada di balik daun. Nah, kita aplikasikan ke tanaman yang lain yuk. Coba tebak aku mau kemana nih? Tara, kali aja ya. Nah, karena kali ini sudah sangat bagus nih daun-daunnya, nggak ada yang bolong. Nah, tentunya karena pestisida ini dong.
kita semprotkan ke seluruh daun-daunnya dan juga bagian-bagian batang yang dia berpotensi tumbuhnya hama, berpotensi sebagai tempat bersarangnya hama. Oke teman-teman, udah cukup ya ini pengaplikasiannya pestisida kulit bawang yang kita buat. Selanjutnya aku akan bahas beberapa tips yang perlu kalian ketahui agar efektivitas pestisida ini sangat ampuh untuk tanaman kamu. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang 3 tips agar pestisida itu sangat efektif bagi mengatasi hama-hama yang ada di kebun. Yaitu yang pertama, tepat waktu, tepat dosis, dan juga tepat sasaran. Apa sih 3 tepat itu? Yang pertama, tepat waktu adalah waktu yang paling tepat menggunakan pestisida ini, dimana waktu yang paling tepat itu di sore hari di jam 5 dan juga di pagi hari di bawah jam 7. Hal ini karena apa? Jadi itu gimana ya? Jadi itu waktu kita mengaplikasikan pestisida ini di jam-jam siang atau di matahari yang sangat terik, itu akan tidak mengefektifkan bahan dan juga senyawa-senyawa yang ada di sini. Dan juga di siang hari itu adalah waktu yang sangat efektif bagi tanaman melakukan fotosintesis. Jadi jangan diganggu. Oke, tips yang kedua yaitu tepat dosis. Ya, seperti yang kita akan melakukan pengaplikasian pestisida tadi, kita menggunakan dosis yang tepat yaitu 1:10. Hal ini karena apa? Karena apabila kita menggunakan dosis yang terlalu banyak, itu akan menyebabkan tanaman kamu layu sampai menjadi gosong juga loh. Sehingga perlu sangat dibaca lagi bagaimana penggunaannya, dosis yang tepat gitu. Serta penggunaan pestisida tadi itu digunakan 2-3 kali dalam 1 minggu bila mana sudah ada hama yang ada di kebun kamu, serta bisa digunakan 2 minggu sekali sebagai pencegahan. Dan tips yang ketiga yaitu tepat sasaran. Banyak nih brother-brother pasti tahu bahwa di tanamannya itu banyak semutnya ya. Nah, semut itu bukanlah hama melainkan predator. Dimana predator ini dia perannya untuk memakan hama-hamanya. Hamanya itu berupa kutu daun. Dimana kutu daun, dimana adanya semut itu menandakan bahwa di tanaman brother itu ada kutu daunnya, sehingga yang perlu dibasmi itu siapa? Pasti kutu daunnya, bukan semutnya. Kunci sukses agar pestisida ini menjadi lebih optimal ya, yaitu kita perlu menggunakan beberapa varian. Ini bertujuan untuk merotasi penggunaan pestisida itu di kebun kamu. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari hama-hama yang ada di kebun itu terjadi resisten, sehingga apabila hanya digunakan 1 pestisida saja, hama tersebut akan menjadi kebal dan resisten. Hal itu tidak akan mengampuhkan lagi penggunaan pestisida ini, sehingga perlu digunakan variasi-variasi pestisida lain seperti itu. Oke, itu tadi beberapa tips cara pembuatan pestisida dari kulit bawang serta kunci sukses agar pestisida kamu itu bisa optimal. Oke, sampai jumpa di Gardener Cupu selanjutnya. Ayo, bono.